Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu Advent pertama ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Sampai di sana firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah merupakan suatu kebiasaan apabila seorang raja berkunjung ke suatu daerah. Biasanya apabila seorang raja berkunjung kepada suatu daerah, maka masyarakat yang ada di daerah itu akan menyambut kedatangan raja itu dengan meriah, akan menyambut dengan persiapan-persiapan untuk kebersihan-kebersihan lingkungan dan persiapan-persiapan lainnya. Mereka dengan sungguh-sungguh mempersiapkan bagaimana supaya sungguh-sungguh dirasakan oleh raja yang datang itu, bagaimana mereka menyambut dan bagaimana mereka bersuka cita untuk menyambut kehadiran raja tersebut. Setelah kita melewati minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan saudara kita yang telah lebih dahulu untuk meninggalkan kita, sekarang pada minggu ini kita sudah sampai kepada minggu Advent pertama, Minggu Tahun Baru Gerejawi. Minggu Tahun Baru Gerejawi. Dalam Tahun Baru Gerejawi ini kita telah diperbaharui atau disegarkan kembali, diperbaharui dan disegarkan kembali hubungan kita kepada Tuhan. Yang selama ini mungkin kita merasa dingin atau tidak begitu serius untuk berhubungan dengan Tuhan, tetapi dalam tahun baru gerejawi ini kita disegarkan kembali supaya kita tetap dekat dan menghargai serta memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Advent pertama ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus dan menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Menyambut hari kedatangan Kristus, kelahirannya, dan juga menyambut hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bagaimanakah kita mempersiapkan diri untuk kedua peristiwa kelahiran dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Saudara kekasih, Kristus telah lahir 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Berarti bukan kelahirannya secara fisik, kedatangannya ke dunia ini yang kita sambut lagi, yang kita persiapkan lagi, tetapi bagaimana kita mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita ini
untuk menyambut, mempersiapkan diri supaya Kristus yang telah lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu lahir dalam diri kita dan bersemayam dalam diri kita dan menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan setiap hari. Kristus telah menubuatkan bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya untuk memisahkan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Di mana kepada orang yang percaya, Dia akan memberikan tempat di sebelah kanan dalam kehidupan yang kekal abadi selamanya, dan kepada orang yang tidak percaya, maka mereka akan diserahkan, diberi tempat untuk kematian yang selama-lamanya. Tentunya, kita sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada Kristus merindukan supaya kita ikut menikmati kehidupan kekal abadi yang telah dijanjikan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Tentunya kita semuanya merindukan itu. Untuk memperoleh kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, di mana orang yang percaya akan ditempatkan di sebelah kanan dan orang yang tidak percaya akan ditempatkan di sebelah kiri, yaitu kematian yang kekal. Untuk mempersiapkan diri di masa Advent ini, kita diingatkan supaya kita mempersiapkan diri secara holistik. Secara holistik artinya tidak hanya mempersiapkan diri pada lahiriah saja atau hal-hal yang biasa saja, karena biasanya kalau sudah sampai kepada Advent, banyak orang yang sibuk mempersiapkan diri untuk pakaian, untuk makanan, untuk aksesoris dan segalanya itu. Tetapi hendaknya bukan itu saja yang kita persiapkan secara lahiriah untuk menyambut dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus itu. Tetapi dikatakan supaya kita mempersiapkan diri secara holistik. Holistik artinya secara lahiriah dan secara rohania. Sehingga kita tidak lalai, tidak terlena mempersiapkan diri dengan hal-hal yang duniawi, yang biasa saja atau yang lahiriah saja. Tetapi bagaimana kita supaya memang sungguh-sungguh mempersiapkan diri secara rohani. Artinya mempersiapkan diri kita, mengosongkan hati kita ini supaya Tuhan hadir dalam diri kita dan supaya kita dapat melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan, yang melakukan kasih, kedamaian dan sukacita dalam hidup kita, sehingga kita dikuatkan untuk memperlihatkan bahwa kita memang siap-siap, sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus dalam hidup kita ini secara lahiriah dan juga secara rohania, sehingga kita sungguh-sungguh diperbaharui dalam arti rohani kita di dalam persiapan kita di masa Advent yang pertama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 24 ini biasanya diperdengarkan ketika para ulama dan umat prosesi membawa bait Allah, membawa janji, membawa tabut perjanjian yang dibawa secara prosesi untuk masuk ke dalam bait Allah. Sungguh Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel, Allah yang pencipta, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, bersama-sama mereka hadir dalam bait Allah, bersama-sama dengan umat, bersama-sama dengan ulama, menggambarkan begitu mulianya kebersamaan manusia, umat dan ulama-ulama
dengan Tuhan di dalam bait Allah, bersekutu di bait Allah di dalam kemuliaan Tuhan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Raja Kemuliaan adalah Dia, sumber segala kehidupan. Dia adalah Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan, Tuhan semesta alam. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan Raja Kemuliaan itu. Begitu luar biasanya Raja Kemuliaan yang digambarkan dalam Mazmur ini menunjukkan kekuasaannya, kemuliaannya yang disambut oleh bangsa Israel, yang digambarkan untuk bersama-sama dengan umat, dengan ulama di dalam bait Allah yang kudus itu. Yang dinubuatkan dalam Mazmur 24 ini telah dinyatakan bahwa Raja Kemuliaan itu telah datang menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus, dan yang akan datang lagi untuk kedua kalinya untuk memisahkan orang yang percaya dan tidak percaya. Dia yang lahir dan berkarya sudah berjuang untuk memperjuangkan keselamatan akan datangnya dan akan datang kembali untuk menunjukkan kemuliaannya dan kuasanya untuk memisahkan manusia yang percaya dan yang tidak percaya. Apapun yang dialami oleh manusia sudah pernah dialami oleh Raja Kemuliaan Yesus Kristus yang telah datang dan menderita itu. Dia telah mengalami, telah tahu apa yang kita alami. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia, semuanya jelas. Kalaupun kita mengalami tantangan, kalaupun kita mengalami penderitaan, kalaupun kita mengalami kesusahan, Dia tahu. Dia mengerti apa yang dialami oleh manusia itu, karena Dia lebih dahulu mengalami penderitaan dan telah lebih dahulu Dia menderita, bahkan disalibkan di Golgota. Jadi untuk Dia tidak ada yang mustahil, untuk Dia tidak ada yang tersembunyi, semuanya Dia lebih tahu di dalam kehidupan kita yang terpenting daripada hidup kita sendiri. Pada awal tahun gerejawi ini kita diingatkan supaya kita mempersiapkan diri menjalani hari-hari kita ini dengan mengandalkan Tuhan, Raja Kemuliaan itu. Supaya kita tidak mengandalkan diri atau kemampuan kita sendiri di dalam kita menjalani hari-hari kita setiap hari. Karena kita telah yakin dan telah percaya bahwa Raja Kemuliaan itu adalah lebih tahu dari segala yang kita tahu. Raja Kemuliaan itu adalah yang maha kuasa, yang menciptakan, yang menguasai segala-galanya. Oleh karena Dia adalah yang maha kuasa, oleh karena Dia adalah pencipta dan segalanya adalah sesuai dengan kehendak-Nya, maka ketika kita menjalani kehidupan ini, supaya kita menyerahkan diri hanya kepada-Nya saja. Supaya kita tidak gampang terpengaruh terhadap apa yang membuat kita ragu, khawatir ketika kita menghadapi masalah ini, tetapi supaya kita tetap teguh di dalam iman untuk mempercayai Tuhan dan untuk mempersiapkan diri kita ini selamanya, setiap harinya mempersiapkan diri kita untuk lebih percaya, untuk lebih meyakini kekuasaan Tuhan, bukan pikiran, bukan kemampuan dunia ini, tetapi Tuhanlah yang berkuasa untuk diri kita. Jadi sekalipun kita mengalami tantangan, baik itu penyakit ataupun penderitaan lainnya, diharapkan melalui Raja Kemuliaan yang telah datang ke dunia ini,
dan yang telah nyata dalam kehidupan Yesus Kristus, supaya kita sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan, hanya menyerahkan diri kepada Tuhan, karena Dia adalah Alfa dan Omega, karena Dia adalah awal segala-galanya, dan karena Dia adalah yang mengiring kita, yang selalu menuntun kita dalam kehidupan ini, sehingga kita hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan dan selalu di dalam bimbingannya. Kiranya Tuhan menyertai kita sehingga kita dimampukan untuk selalu percaya kepada Raja kemuliaan yang telah datang untuk menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Engkau telah menuntun kami Tuhan pada awal tahun gerejawi ini, di mana selama 1 tahun ini Engkau telah menyelamatkan dan menuntun kami Tuhan, sehingga kami sampai dengan selamat kepada tahun gerejawi yang baru ini, untuk selalu mempersiapkan diri kami Tuhan untuk selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami menyambut hari kedatangan-Mu Tuhan, supaya kami Engkau tuntun, supaya kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami menjadi tempat-Mu Tuhan, menjadi tempat kelahiran-Mu, sehingga dengan Engkau hadir dalam diri kami, maka kami Engkau tuntun melalui firman-Mu, sehingga kami nantinya Tuhan ikut menikmati kehidupan yang kekal yang telah Engkau janjikan kepada kami, supaya selama hidup kami di dunia ini Tuhan, kami dapat berbuat yang terbaik, kami selalu Engkau pimpin, sehingga kami berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sertailah kami Tuhan di dalam kehidupan kami ini, dan sertailah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kalaupun ada yang sakit Tuhan, kiranya tuntun dan kiranya pimpin dan kiranya kuatkan obat yang digunakan mereka Tuhan, supaya mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Juga apabila saudara kami yang menderita karena banyaknya tantangan dan juga pergumulan hidup Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menyertai mereka, sehingga mereka disegarkan Tuhan kembali, diperbaharui kembali untuk hidup di dalam firman Tuhan, dan bersemangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin.